نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah, saya akan ambil semoga singkat penutupan pengajian ya. Buka halaman 3 ya. Hadithul Quran an Faridul Islam ya. Cerita Al-Quran tentang kewajiban puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adaman bihi wa bi'ulumihi fil darin amin amin rabbal alamin. Di surah Al-Baqarah ayat karimah. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat-ayat yang sangat mulia. Tahaddatsa an fardhi shaum haditsan jami'an. Berbicara tentang kewajiban puasa secara menyeluruh. Hakiman seluruh dengan hikmah. Wahai ayat dia qaulullah. Inilah ayat-ayatnya. Kita baca bareng-bareng. Ini sudah kita dengar dari kecil, kita hafal ini. Ya, ini adalah ayat perintah kita diwajibkan berpuasa. Kapan turunnya? Pada tahun kedua Hijriah. Di Mekah nanti 10 tahun itu belum ada perintah puasa. Ya, 1 tahun sebelum hijrah, tahun Amul Husni, di mana Rasulullah ya ditinggal istrinya, pamannya, lalu dakwah ke Taif, Nabi kemudian disambil Allah hibur, muliakan Islam Mi'raj, sampai ibadah salat. Ya. Kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah. Disitulah proses tahwil kiblat, salatnya menghadap Baitul Maqdis. Nabi doa. Tahun kedua Hijriah. Nah, urutannya habis perintah salat, perintah zakat dulu. Baru di tahun kedua Hijriah baru perintah puasa. Ayat ini. Ya, turun lagi perintah membaca salawat kepada Rasulullah. Sama juga di tahun 2 Hijriah pas di bulan Sya'ban. Ya. Banyak baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ayat-ayat yang mulia ini diawali, dibuka dengan nida, dengan panggilan kepada orang-orang mukmin di sifat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, manusia bukan. Ya ayyuhalladzina. Apa hikmahnya? Ditahriki harawatil
yang hararah, tensi, akidah di dalam hati orang-orang mukmin. Walihatihim al-istijabati lamma sayakallifun nabi bin ahkam 5 sayakallifun nabi bin ahkam, dan untuk memotivasi orang-orang mukmin agar merespon, ya, merespon apa? Hukum-hukum yang Allah taklifkan kepada mereka. Lianna min sya'nil mu'min haq ayyuti Allah ta'ala fi kulli ma ya'muru bihi aw yanhahu anhu. Karena di antara kedudukan orang mukmin yang benar, kemuliaan orang mukmin yang baik, yang ideal adalah selalu taat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya dan menjauhkan terhadap apa yang Allah larang kepadanya. Seorang mukmin sejati itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Wal makna ya man amantum billahi haqqal iman. Artinya wahai orang yang kalian beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya. Furida alaikum as-siyamu kama furida 'alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya. Minal ummis sabiqah, dari umat-umat terdahulu. Apa maknanya? Berarti sebelum umat Islam ada perintah puasa, di umat lain juga dulu ada puasa. Ya. Apa hikmahnya? Wa tasbih bi qauli ta'ala. Dan di sini ada ungkapan balaghiyah, keindahan kata-kata menggunakan namanya tasbih. Nanti ada tasbih, ada rukun tasbih, ada musabbahi, ya. Ada waktu tasbih. Nah, di sini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Karena Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Ini ada hikmah. Ya. Raji'un ila asli yang bisa kembali kepada asal merespon yang puasa. Ai anna ibadat as-shaum kanat maktubah wa mafruḍah al-umur sabiqah. Bahwa ibadah puasa ini dulu juga sudah Allah wajibkan atas umat-umat sebelumnya. Walakin bi kayfiyatin la ya'lamu illallah ta'ala. Tetapi tidak ada yang tahu bagaimana cara bentuk puasanya orang-orang yang terdahulu kecuali hanya Allah saja. Ya, lam yarid nassun sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yubayyin lana fihi. Karena tidak ada teks yang sahih, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyin, yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana, ya, puasanya umat-umat terdahulu. Kaifa kana siyamul umam sabiqah al-ummah al-islamiyah. Bagaimana puasanya umat-umat yang terdahulu ketimbang puasa kita. Nah, apa hikmahnya? Wa min fawaidi hadzal tashbih bi qaulihi ta'ala, dan di antara faedah-faedah Allah menggunakan uslub tasbih dalam ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum adalah al-ihtimam bi syanihan ibadah wa tadwiri bi 'uluwi syanihan idza syara'a Allah subhanahu wa ta'ala umatul Islam. Pertama, agar, ya, ada ihtimam, perhatian yang sangat besar kepada ibadah ini, ya, dan juga merupakan simbol ketinggian kedudukan puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat Islam walil umam sabiqati alaiha, dan juga kepada umat-umat yang terdahulu. Wa hadza yaqtadi fardhu biha, dan ini pasti banyak pahalanya, wa dawamu suriya, dan langgeng kebaikan-kebaikannya. Kadzalika min fawaidihi, demikian juga di antara faedahnya Allah menggunakan kata-kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tashilu hadhihi ibadah 'alal muslimin. Allah mengatakan bahwa umat Islam, ibadah puasa ini mudah bagi orang muslim. Kenapa? Di anna syai'a syaqqa takhuffu masyaqqatuhu 'ala insan. Karena
beratnya itu atas manusia innama ya'lamu anna ghairahu qad adahu min qabli. Ketika dia menyadari mengetahui bahwa ada orang lain sebelumnya yang sudah melaksanakan. Paham maksudnya? Ya, umat-umat terdahulu, umat yang katakanlah tingkatannya jauh dari kita kemuliaannya. Dia aja bisa puasa. Masa kita yang umat terbaik aja bisa puasa. Gambarannya nih, kalau Bapak Haji Fatullah, saya minta gotong ini, saya bawa pesan, dia mampu. Apalagi kamu sisi kemudahan. Paham? Artinya puasa Ramadan ini ya ini kagak sulit, tapi mau. Pas lupa udah bocor. Pas lupa udah. Besok jangan sampai ada yang kagak puasa. Kecuali yang hati-hati kayak gini nih. Nanti ada pesannya. Alladzina yuziluna. Tagih aja lagi. Kalau udah puasa, ini bocor. ya, tapi yang puasa puasa. Nah, sebelum kita ke situ, saya kuatin dulu nih. Ini Ramadan. Ada berapa huruf? Ra, mim, ta, alif, nun. Ya, ini punya makna nih. Kalau mengatakan likulli harfin makna, likulli kalimatin makna. Setiap huruf punya makna, setiap kalimat punya. Udah tadi. Ya, Ra, apa artinya? Rahmatullah. Ra punya makna rahmatullah. Artinya orang yang puasa benar-benar akan mendapatkan rahmatnya. Kedua, do, ra, bin, apa? Maghfiratullah. Ada ampunan. Orang yang puasa akan mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah. Lalu domanul jannah, jaminan surga. Yang puasa mendapatkan jaminan surga. Dan Ramadan apa? Alif. Aminun min azabi, selamat daripada azabnya. Allah. Nurullah, cahayanya. Cahaya Allah. Seakan-akan mengatakan, orang iman, ya man aman haqqal iman. Jika kalian benar-benar puasanya, karena Allah akan mendapatkan rahmatnya Allah, ampunannya Allah, jaminan surga, aman daripada siksa dan malaikat Allah, dan di surga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau yang dijebol, bahaya. Nah, mau saya ingat juga, ingetin saudaranya masih ada beberapa hari yang punya hutang bulan kemarin yang lupa dibayar. Udah biasa. Gitu ya. Kemudian faedah yang ketiga, wal fa'idatun tsanitsatu min fawaid hadzal tasbih, itharatul himmah wal azaim lin nuhud bi hadhihi ibadah. Membangkitkan semangat ya untuk apa? Melaksanakan ibadah ini. Hatta la yakunu muqassirin fi adaihi. Sehingga ya kalau kita semangat, kita kagak menjadi orang-orang yang apa? Muqassirin. Apa tuh? Melaksanakannya males-malesan, setengah-setengah, kagak sempurna gitu. Bal yajibu alaihim ayyu'adduha biquwwatin ya, biquwwatin tafuqu man sabaqahum. Tetapi wajib atas mereka, atas kita umat Islam, melaksanakan ibadah puasa ini dengan kekuatan yang melebihi daripada kekuatan orang-orang yang sebelumnya. Ya, li'anna ummat al-islamiyyah qad wasafaha subhanahu bi annaha khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Karena umat Islam sebagaimana Allah gambarkan bahwa umat Islam umat yang paling baik ya, yang Allah lahirkan di muka itu sedekah. Wa hadhihi al-khairiyyah taqtadi minhum an-nasata. Nah, level umat Islam umat yang khairiyah yang baik itu taqtadi menuntut minhum dari kita an-nasat. Apa? Semangat, giat bima kallafahullah bi adai, dalam apa? Melaksanakan apa-apa yang telah Allah takdirkan, wajibkan kepada kita untuk kita laksanakan ibadah
ini dengan sebaik baiknya. gitu. Kemudian akhir ayatnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jumlatul ji'ubiha dibayani hikmatil masyru'iyyati siyam. Ya. Jumlah ini katanya datang untuk menjelaskan hikmah disyariatkan, dilegalkannya puasa. Faka'annahu azza wa jalla yaqulu li'ibadil mu'minin, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman kepada hamba-hambanya yang mukmin, apa? Faradna alaikum siyam. Umat Islam mukmin, kami wajibkan atas kalian berpuasa kama faradnahu 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami telah wajibkan juga puasa atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum bisababi adaikum ya faridah tanaluna darajat taqwa wal khasyah min Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab kalian melaksanakan kewajiban puasa ini, kalian akan mendapatkan derajat ketakwaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah, ada rasa takut min Allah Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika takununa mimman radiyallahu anhu wa radu anhu, dan dengan demikian juga kalian, kita semuanya akan menjadi di antara orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wala syakka anna hadhihi al-fariidatan ya tantabi'u bil mu'minin ila a'la 'iliyyin, dan wala syakka, tidak diragukan atau pasti bahwa ibadah ini, bahwa kewajiban ibadah puasa ini akan tantabi'u, akan mengangkat orang-orang mukmin ila a'la 'iliyyin, kepada derajat yang paling tinggi. Mata ada bi adabiha wa syurutiha. Materi ketika kita jalani puasa ini dengan apa? Ada penunaiannya, bi adabiha dengan adab-adabnya, wa syurutiha dan syarat-syaratnya. Wa yakfi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi sya'ni shaum, dan cukuplah ya bahwa baginda Rasul pernah bersabda tentang kedudukan puasa ini. Beliau mengatakan as-sawmu junnatun ay wiqayatun, puasa itu adalah junnah. Apa junnah? Wiqayah, tameng, menjaga, perisai. In bisawmi wiqayatun minal wuqu'i fil ma'asi. Ya, artinya ya, di dalam puasa itu ada perisai, ada tameng, ada penjagaan ya, apa? Agar tidak jatuh dalam maksiat. Wa wiqayatun min adzabil akhirah, dan juga perisai daripada azab akhirat. Wa wiqayatun min al-'ilati wal amradin nasyiati an al-ifrati fi tanawul al-imam wal ashribah. Juga puasa itu merupakan tameng, menjaga, perisai daripada minal-'ilal, penyakit-penyakit amrad ya, apa? Penyakit-penyakit an-nasyah yang ditimbulkan al-ifrat, dari berlebihan fitanawul al-imam wal ashribah, dari kita kebanyakan apa? Makan sama minum. Kemakan terus minum terus ya, sakit kita. Oke, dalam setahun ya, jadi tidak puasa. Seminggu sekali Senin Kamis puasa. Tadi Bang Usman malam itu Saban, siangnya puasa. Lagi puasa daun. Baik, berikutnya. Kemudian setelah Allah mengatakan bahwa puasa ini mudah, umat-umat juga dulu pada puasa, ya. Allah juga mengatakan ayyaman ma'dudah, ditaksis nih. Puasanya itu pada satu tahun penuh kagak, hanya beberapa hari yang telah ditentukan, hanya sebulan saja. Ini juga Pak, berita gembira. Kalau kewajiban puasa ternyata pada 12 bulan, hanya 1 bulan saja. Ya, ay mu'inatun bil 'addi, ketentuan jumlahnya. Wal murad bi hadhihi al-ayyam al-mamdudah syahrul Ramadan inda
puasa dalam syahrul Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Menurut jumhur ulama. Wa innama Allah subhanahu an syahr Ramadan bi annahu sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan ayat ma'dudat ya tahwinan di amrihi alal mukallafin merupakan kemudahan atas perintah bagi orang-orang mukallafin wa isy'aran lahum dan merupakan syiar ya bi anna Allah taala ma furida alaihim illa ma huwa fi was'ihim merupakan juga syiar bahwa syiar bagi umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan atas orang mukmin kecuali itu yang apa? Bisa dilakukan oleh kita mampu ya, agak berat masih mudah. Baik. Kemudian bermasuk ya nanti kasih orang bagaimana orang lagi perjalanan, orang sakit, itu bentuk rahmatnya Allah. Nanti bagaimana yang dalam usia kita 40 tahun ini pengen puasa tapi agak tubuhnya nggak kuat, ya kan? Ya, khusus ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Lihat halaman di kita halaman 5. Barang siapa di antara kalian yang sakit, besok lagi puasa, sakit. Aw ala safarin, atau kita lagi jalan-jalan, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka kalau nanti kita lagi puasa, kita lagi sepuasa kita sakit, kita buka, ya, atau jalan-jalan kita mau pulang kampung misalnya, bawa mobil pusing-pusing aja bahaya, kita buka berapa hari itu, nanti setelah Lebaran, ya, varian jantung dan ayyamin ukhra, kita ganti itu berapa hari kita kagak puasanya, ya. Ziyadatu bayanin ayat ini merupakan tambahan keterangan di yusril syariatul Islam untuk kemudahan agama Islam, syariat Islam. Ba'da an akhbarahu subhanahu bi anna shaum al-mafruḍ setelah Allah memberikan informasi kepada umat Islam bahwa umat Islam itu yang puasa yang diwajibkan atas mereka. Innama huwa ayyamun ma'dudat, hanya puasanya beberapa hari saja, ya, waktu sebulan penuh. Wa ta'jilu bi taqlili nufusis sami'in, dan merupakan ta'jil, mempercepat, bi taqlil, menenangkan nufusis sami'in, jiwa-jiwa orang-orang yang mendengar. Kan contohnya lagi enak-enak makan, turun perintah ayat puasa, kaget semuanya. Waduh, kita disuruh puasa nih, gak makan. Tapi emang tahu ayam ma'dudat, ya, puasanya gak setiap bulan, hanya sebulan saja. Kemudian kalau lagi jalan bagaimana? Kalau saya bagaimana? Jalan lagi, ya, gitu ya. Li'alla yazunnuna wujub shaumati fi kulli hal, ya, agar mereka tidak mengira wajib yang puasa untuk mereka di setiap saat. Oke. Ini wal makna laqad faradna 'alaikum shauma ayyuhal mu'minun, artinya kami telah mewajibkan atas kalian puasa wahai orang mukmin, wajalnahu kama huwa sya'nu bi kulli ma kallafnakum bi, dan kami juga telah menjadikan wajalnahu, dan kita menjadikan puasa ini kama huwa sya'nu, sebagaimana kedudukannya bi kulli ma kallafnakum bi, pada semua yang telah kami wajibkan atas kalian. Muttasiman bil yusrillah wal usri, apa? Dicirikan, ditandai bahwa semua yang Allah bebankan, perintahkan kepada orang muslim itu ditandai dengan bil yusri, kemudahan. La bil usri, enggak sulit. Wa min mazamir dzalik, dan di antara fenomena itu annana faradna 'alaikum shauma ayyamin ma'dudat wa hiya ayyamush syahri Ramadan. Diulang lagi nih kembali supaya lebih mantap, supaya lebih kuat. Kami mewajibkan atas kalian berpuasa hanya pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari-hari dalam bulan Ramadan.
Walam nufrid alaikum shawmadan kulli. Kami tidak mewajibkan atas kalian puasa setahun penuh. Wa innana bimuqtada rahmatina wa ihsanina, dan sesungguhnya kita yang dengan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala qad syara'na atau qad syara'na ya liman kana maridan mardan yadurruhu as-sawm aw kana ala safarin yashqa alaihi ma'u sawm syara'na lahu ay yuftir. Ini masuk tadi ayat yang apabila kita lagi puasa kita sakit bagaimana? Apabila kita lagi puasa kita jalan-jalan jauh perjalanan bagaimana? Nanti ya di antara rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala ya Allah telah mensyariatkan kepada kita ya bagi orang yang sakit mardon benar-benar sakit ini ya dulu masuk kalau dia puasa terus bakal bahaya buat dirinya ya kana ada safarin atau dia lagi perjalanan pulang kampung bisa bawa mobil jauh gitu ya syukur adanya mau puasanya membuat dia jadi berat. Kan pernah ya bapak-bapak bawa mobil berlapar banget, ini bisa pusing parah, ini bahaya ke mobil di bawah kita, anak kita, bini kita. Dan ini bentuk kebaikan dan rahmatnya Allah. Kalau lagi pulang kampung bawa mobil begitu katanya apa? Syara'na lahu, kami syariatkan bagi dia ayyuf kira boleh berbuka. Ini babnya umur berapa? 80. Ya, masih kuat puasa? Ya, kalau masih kuat alhamdulillah. Kalau seandainya memang belum kuat, masuk ke kategori ya, jangan lihat terus. Nah ini di sini istrinya nggak boleh ngomel-ngomel nih. Yang tahu dirinya sendiri. Ya, daripada mudorot nanti akan ada ini ikhtisarnya itu kembali kepada kekuatan agamanya hati. Kalau dia merasa bakal mampu terus, kalau enggak ya boleh berbuka. Nah dua-duanya boleh. Baik. Jadi apa? Kalau tadi kondisinya lagi jalan lagi sakit atau lagi bepergian, syara'na lahu ayyukira, kami syariatkan baginya boleh berbuka. Wa yasuma badal ayyam, dan nanti puasa mengganti hari-hari yang dalam tiap hari dia berbuka ayyam akhar pada hari-hari yang lain musawiyatan lahan bil adad, jumlahnya sama tuh. Kita ngejebol 3 hari ganti 3 enggak 2 kali pun enggak. Kalau kita ngambil kembangan nanti pinjam uang oleh kapan itu ada lebihnya, kita nggak mau tetap 3, 4 jangan sampai 3 dengan 2 kurang jadi. Ada bapak nasr mufahatina yang para ulama tentang teksnya. Al-anna yaqal masrur ala sabil rukhsah lil marid wal musafir, bahwa berbuka itu disyariatkan ya karena apa? Rukhsah bagi orang yang sakit, bagi orang yang musafir. Huma bil khiyar bidah. Jadi ada 2 pilihan. Insya'a aftar, jika dia mau aftar dia boleh berbuka. Wa insya'a shoma, jika dia mau juga dia boleh berpuasa. Paham Pak? Jadi Bapak pulang kampung nih, saya suka praktek ini. Kalau lagi saya kuat banget saya. Dulu kan kalau ke Palembang itu 18 jam bawa mobil. Oh, berat juga. Saya bawa sendiri mana-mana. Ya sekarang sudah ada tol itu, jadi cepat, jadi 78 ya. Kalau kita kuat terus saja. Nah, masuk ke sini nih, ya. Wa insya'a shoma, ya. Illa anna aktsar fuqaha, tetapi kebanyakan para fuqaha berpendapat begini. Ada 2 pilihan ya. As-sawmu afdalu liman qawiya alaihi. Terus aja berpuasa itu lebih afdal bagi orang yang kuat. Ya, jika Allah Ta'ala pada zalik, karena firman Allah mengatakan wa antasumu khairun lakum.
dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ya. Walladzi narahu anna Allah Ta'ala qad abaha al-fitra fi Ramadan, dan yang kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan berbuka di bulan Ramadan bisababil maradi awis safari. Ada dua, karena sebab sakit dan perjalanan. Di anna kila min umar mazannatul masyaqqah wal haraj. Karena kedua-duanya ini masuk kepada mazannah hal yang berat dan banyak bahaya. Terus dari puasa, ternyata tubuh itu perlu cairan, perlu makanan yang bisa drop. Wal hukmu syar'iyyu yujadu haitsu tujadu mazannatuh. Nah ini kaidah. Hukum syar'i itu ya akan diberlakukan ya haitsu tujadu mazannatuh. Tergantung zonnya, tempatnya. Tapi dan juga akan menolak yang kondisi yang harus ditolak. Wa al muslim ayyuqaddir hala nafsihi. Dan seorang muslim dia harus menakar-nakar kondisi dirinya. Ya. Fa idza ayqana Allah ba'ala dzatihi, jika dia yakin dan merasa dominan ala dzatihi, prasangkanya anna maradahu, bahwa sakitnya atau perjalanannya laisa bisawmi ma masyaqqatun aw yusrun, tidak membuat berat atau bahaya buat dirinya, soma ya, dia terus puasa amalan, artinya dia terus berpuasa biqauli ta'ala, dengan dasar firman Allah wa an-nasumu khairul lakum. Yang pertama. Yang kedua, wa idza ayqana aw ghadaba 'ala zanni, apabila dia meyakini lalu prasangka hati ini lebih condong, lebih besar, lebih dominan, anna maradahu, bahwa sakitnya, aw safaruhu, atau perjalanannya, yaj'al shauma, menjadikan puasa itu syaqqan alaihi, membuat beban berat buat dirinya, ya, afṭara amal, maka dia boleh memilih berbuka. Paham? Biqauli ta'ala, ada juga nih dengan dasar firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Jadi apa maksudnya? Kita boleh memilih dua-duanya, dan dua-duanya masyru' ada dalil. Kayak mudah begini sugar, sakit demam dua biasanya, ya. Oke. Fal mas'alatu turja'u ila sahih ila dhamir fati wa dini. Nah, masalah tadi itu kalau kita lagi perjalanan rumah sakit, ya, itu kita buka apa kagak kembali kepada hati individu, wadini dan agamanya. Ya, wastifta yang lebih, dan minta fatwa aman hatinya sendiri. Yang namanya isinya naik, kira-kira apa puasa nggak? Nah, isi agak tahu dengan kondisi tubuh kita. Jadi itu kita yang memilih, menentukan. Ada istilahnya apa? Istaftatal wa in aftun nas wa in aftukan nas. Mintalah pendapat kepada hatimu sendiri, artinya berfatwalah pada hatimu sendiri. Minta kemantapan hati-hatian. Walaupun orang lain sudah pada kasih pendapat, saran-saran, mengakses misalnya, saya jual rumah nih, jual kakak, contohnya, bilang sama istrinya, memperkuatnya tentang menjual rumah, ya, kata di sini jual. Nah, hatinya tanya terakhir, mantap, walaupun orang lain sudah kasih saran, hati stafra, kalau kita lagi, kita kebetulan ini butuh, kok ada dijual, ya, mudah-mudahan sih jangan dijual pas saya, ya, barang ada buat orang kita aja supaya sedikit.
Mudah-mudahan tambah rezeki lagi. Amin ya rabbal alamin. Keberkahan majelis ilmu insyaallah berkah. Ya. Baik, kemudian masuk kepada kondisi yang ketiga. Wa qauluhu subhanahu dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang yutiqunahu. Apa maksudnya? Orang yang dia pengen banget puasa, tapi dia ternyata kalau dia terus puasa, dia bakal mati. Ya, sementara menjaga ini orang semua itu sebuah kewajiban. Nah, jadi dia apa? Dia berpuasa. Kalau dia berpuasa, apa ininya? Apa namanya? Gantinya fidyatul ta'am miskin. Dia kasih fidyah kepada orang miskin. Ya, ini nanti bayanun li hukmin apa? Ayat ini menjelaskan hukum lain min ahkam syariat, dari hukum-hukum syariat bima yata'allaqu bi shaumi Ramadan, dari apa yang masih terkait dengan puasa Ramadan. Yang terakhir taisirullah ala ibadihi, tampak banget di dalam perintah puasa ini ada taisir, ada kemudahan Allah ala ibadihi pada hamba-hambanya bima syuri'a lahum min ibadat, dari apa yang dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada mereka. Wa ma'na yudiruna, arti yudiruna apa? Yaqdiruna alaihi wa tahammalunahu, artinya yaqdiruna alaihi, dia merasa mampu berpuasa, wa tahammalu, dia tahan-tahan, dia kuat-kuatin lah di masyaqqatin syadidatin, tapi dengan masyaqah yang sangat berat. Ya, rasa berat banget. Kul pening, kursi, kul akhir, dan ya. Lianna taqata ismun lil qudrah, karena istilah taqah itu nama daripada qudrah, mampu ada syai'in, atas sesuatu ma'syiddati betak, tapi terasa berat dan capek. Kan ada yang orang melaksanakan sesuatu dengan ringan, enak, pikiran enak, bangun tidur sehat. Ada yang orang menjadi sesuatu tapi badannya juga aman, demam, pikiran kurangnya, ya ini kondisinya. Kalau dia menjahit merasa berat, ibu-ibu misalnya mau cuci piring, banyak banget pikiran cuci piring, mencuci baju 2 hari nggak dicuci, ya kondisi kurang enak, namanya masjid jadi bengkak. Ya, kalau dikerja juga jadi drop dan istilahnya tunggu 2-3 hari baru pergi. Wal wasfu, dan man luas, ya semua dilukudrah ala syait bisuhulatin wa yusrin. Nama untuk bagian mampu puasa atas sesuatu dengan kemudahan. Baik, kita perkembangkan secara maknanya. Wal ulama aqwalun fi fil Quran di qauli ta'ala, dan ulama memiliki pendapat-pendapat, ya, pandangan-pandangan dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada beberapa pendapat ini yang paling populer. Yang pertama, karena ada rajul ilal mukim sahih, bahwa ayat ini kembali pada orang yang mukim tapi dia sehat. Paham ya? Kalau mukim itu orang kagak kemana-mana, Pak. Dia orang kali kampung. Khayyarallahu ta'ala baina shaumi wa bidah. Allah khayyar, Allah pilihkan baginya antara puasa dan kayak fidyah. Wa kana dzalika bil Islam, ya, dan itu terjadi di awal Islam. Farada alaihi masawmu atau furida alaihi masawmu wa lam yata'awwadu. Awal-awal di awal Islam datang berikan puasa. Umat Islam belum terbiasa berpuasa. Kaget dia. Fastada alaihim. Aduh, berat banget puasa. Ya, maka bapak-bapak, kenapa Nabi Muhammad itu di bulan Sya'ban ini, ya, beliau banyak puasa. Pertama juga syarafahu
Nabi Muhammad menambahkan lagi kemuliaan bulan Sya'ban dengan namanya puasa. Hikmah juga apa? Sebagai tamrinah, latihan agar besok kagak sakit. Ya, tapi kalau sudah mulai dekat-dekat Sya'ban atau Ramadan udah berhenti dulu. Akan ada perbedaan itu. Akan ada jeda antara puasa Sya'ban dan puasa Ramadan. Ya. Kita lihat kemana? Kemudian para kisahum fil iftar wal fidyah, maka Allah berikan rukhsah bagi mereka untuk berbuka dan membayar fidyah. Tsumma nusikha dzalika, kemudian dihapuskan tuh. Wa awjaballahu alaihi wasallam. Awal-awal memang turun ini kita seberat masih mudah, lalu diwajibkan. Wa yushhadu li hadzal qaul ma jaa fi sahihaini an Salma bin al-Aqwa qala. Ya. Nah, tadi saya belum lagi dari berapa. Tadi ada cerita luar biasa di sini, ada aki-aki, nenek-nenek di bulan Ramadan berhubungan. Gimana? Ada. Boleh. Kan? Coba ya. Ya, jamaah. Insyaallah bingung kita ini ya, Islamiyah ya, penutupannya. Saya pribadi menjelang datangnya bulan suci Ramadan, di dalam kajian ini ada kakak-kakak yang baru berkenan dari saya, dan saya juga bawa santri-santri berarti direpotin, dan mohon maaf sebesarnya. Ya, semoga kita semuanya panjang umur, bisa bersama dengan bulan Ramadan, dan bisa mengisi dengan sebaik-baiknya, dan kita mendapat gelar la'allakum tattaqun. Insyaallah akan bisa berjumpa kembali setelah Ramadan dan kajian-kajian seperti ini, setelah kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Yang pegang kitab kalau mau memiliki boleh kasih hadiah ya. Kenapa yang hadiah itu tidak selesai? Allahumma bihamdika Fatihah ya Fadilal Hamdaka Syifan Al-Hamdian dan Bihamdihi ya Rabbi Huwairah dan Bihamdihi Allah dan Bihamdihi Rahman dan Bihamdihi Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'indamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian,